Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 375. Saya tidak akan menjualnya. Adapun Liu Dabao itu, jika ada untung, dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Lupakan saja. Lakukan yang terbaik dan biarkan takdir yang menentukan. Direktur Si menghela nafas. Ye Yan tetap diam. Segera, lelaki tua itu kembali ke lokasi pelelangan. Ye Yan juga kembali ke kotaknya. Setelah membuat kurator tua itu marah, Liu Dabao tidak hanya tidak meminta maaf sama sekali, tetapi menjadi semakin sombong. Tak lama kemudian harga mangkuk porselen itu disebut 450 juta. Saat ini, satu-satunya penawar di lapangan adalah Direktur Si Lao dan Liu Dabao. Tuan Wen telah memutuskan untuk menyerah. Menurutnya, itu hanya sebuah mangkuk porselen. Betapapun berharganya, tidak dibenarkan menghabiskan banyak uang untuk itu. 460 juta, Direktur Si mengertakkan gigi dan memberikan harganya. Ini sudah menjadi seluruh anggaran Museum Nasional Tiongkok tahun ini. Menghabiskan uang ini berarti semua rencana daur ulang barang antik di museum akan dibatalkan tahun ini. Namun menurut kurator lama, jika bisa ditukar dengan harta karun unik ini, akan sia-sia. Namun, Liu Dabao menunjukkan senyuman mengejek. 500 juta, dia menamparkan keras alat penawaran di depannya. Kemudian, dia memandang kurator tua itu dengan dingin. Dengan harga ini, Anda dapat terus mengikuti saya. Namun, kurator tua itu tampak pucat dan duduk tak berdaya di sofa di dalam kotak. Orang tua itu sepertinya berumur 10 tahun dalam sekejap, dan menghela nafas, "Aku." Kata pendek ini terasa sangat berat di mulutnya, dan setiap orang yang memandangnya bisa merasakan sakit di dalamnya. Kurator tua itu memejamkan mata kesakitan dan tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, ia tetap gagal menjaga harta nasional tersebut. Sebelum dia sempat memikirkannya, Liu Junfeng tiba-tiba berdiri. "Bagus sekali." Liu Dabao memiliki senyum pemenang di wajahnya. Dia menang, dan hadiah untuk bangsawan di ibu kota akhirnya ditemukan. Penilaian Yeyan benar. Liu Dabao harus mengambil mangkuk porselen ini hanya untuk merayakan ulang tahun Nyonya Liu. Anda tahu keluarga Liu tidak kalah dengan keluarga Ji. Jika mereka bisa menyenangkan Tuan Tua Liu, maka hanya 500 juta. Jika keluarga Liu bocor sedikit, itu sudah cukup baginya. Liu Dabao duduk kembali di sofa. Ekspresi wajahnya sangat kontras dengan kurator tua itu. Sial, nasib buruk apa yang dialami pecundang ini? Di tempat pelelangan, Xie Kaidong sangat cemburu hingga matanya merah. 500 juta. Kalaupun menurut aturan lelang, sebagian dikenai pajak dan sebagian lagi disumbangkan untuk amal, tetap bisa menyisakan banyak uang. Nyonya Xie dan Huang Tingting tidak berkata apa-apa. Mereka sudah sangat gelisah dan tidak sabar untuk segera mengakhirinya dan pergi dari sini. Di lapangan, Qin Fanglan menutupi hatinya dan bernapas berat. Sekarang, hanya ada satu pemikiran di benaknya. Tidak peduli cara apapun yang dia gunakan,
dia harus mendapatkan uang ini dari tangan Yeyan. Kebanyakan orang yang mengikuti pelelangan tidak hanya iri, tetapi juga bersemangat. Persaingan hari ini antara 4 raksasa ditambah Museum Nasional China sudah cukup membuat mereka berbincang lama. Semua orang merasa bahwa kunjungan ini tidak sia-sia. Semua orang juga merasa lelang hari ini akan segera berakhir. Begitu pula Liu Dabo, cepat jatuhkan palunya, dan ambil mangkuk porselenku. Tepat ketika juru lelang mengangkat palunya tinggi-tinggi, dia bersiap untuk mengakhiri pelelangan dengan sempurna. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Tunggu sebentar." Tempat lelang, semua orang tampak bingung dan mengalihkan perhatian mereka ke pria di dalam kotak di lantai 2 yang tiba-tiba berbicara. Yeyan duduk kembali di sofa dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya. "Tuan Ye, apa yang ingin Anda lakukan?" Juru lelang bertanya dengan sedikit aneh. "Ku bilang, tunggu sebentar," Yeyan berkata dengan nada meremehkan, sambil menatap Liu Dabo dan mengucapkan kata-kata seperti guntur, "Benda ini sebelumnya bukan milikmu, dan di masa depan tidak akan menjadi milikmu." Apa maksudmu dengan ini? Wajah Liu Dabo menjadi gelap. Yeyan tersenyum, "Bukankah sudah jelas maksudku? Saya tidak ingin menjual mangkuk porselen ini kepada Anda." Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh tempat menjadi sunyi sesaat saat semua orang mencerna kalimat ini. Saat berikutnya, seluruh tempat tiba-tiba meledak. "Gila, gila, orang ini gila. Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Apakah dia terlalu mabuk?" Idiot ini, dia pikir dia siapa? Beraninya dia mengatakan hal seperti itu kepada Ketua Liu secara langsung. Pecundang ini sudah mati. Berbagai kata-kata yang mengejutkan, mengejek, dan menyombongkan diri memenuhi seluruh tempat pelelangan. Dan mereka semua memandang Yeyan seperti orang gila. Tuan Wen dan orang lain dari 3 keluarga kaya juga sangat terkejut. Tentu saja mereka tidak menganggap Yeyan gila, tapi mereka tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Yeyan, jadi mereka semua menantikan perkembangan selanjutnya. Kurator tua itu tercengang dengan perubahan ini dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sampah ini, hahaha. Ya Tuhan, dia benar-benar bunuh diri sedemikian rupa. Di kursi lelang biasa, si Kaidong awalnya tertegun, lalu menamparkan pahanya dan tertawa liar. Dia tidak peduli kenapa Yeyan melakukan hal itu, dia hanya merasa Yeyan sudah mati kali ini. Berani melakukan hal seperti itu di pelelangan seperti itu, orang idiot ini tidak hanya akan menyinggung keluarga Liu, tetapi juga keluarga Wen. Di lapangan, Qin Fanglan memutar matanya dan pingsan. Kemudian, tanpa menunggu Xie Chengqian merasa cemas, dia membuka matanya dan bangun lagi. Bajingan ini, Sang Mensing, cepat atau lambat, dia akan membunuh seluruh keluargaku. Persen tanda pagar A Keong tanda pagar, Qin Fanglan mengertakkan gigi, menunjuk ke arah Yeyan di layar dan mengutuk dengan fasih. Dia sama sekali tidak peduli dengan penampilan orang-orang di sekitarnya dan ekspresi malu di wajah Xie Chengqian. Dari sudut pandang Qin Fanglan, semuanya sudah berakhir dan yang tersisa hanyalah pulang dan berbagi uang.
Kenapa Yeyan ini harus keluar seperti ini? Sungguh pecundang yang gagal sukses tetapi gagal sukses. Limbah. Di dalam kotak, Xie Jing juga tercengang. Pikirannya kacau, bahkan tidak marah atau cemas, mengira dia terlalu bingung. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? 3 pertanyaan terjalin di benak Xie Jing, mengubah ribuan kata menjadi satu kalimat. Yeyan, apa yang akan kamu lakukan? Di depannya, pria yang menghadap semua orang sedikit memiringkan kepalanya, dengan senyuman di bibirnya. Apakah kamu tidak muak dengan pria bermarga Liu yang menindas orang tua itu? Kebetulan aku juga demikian. Xie Jing terdiam. Saat ini, dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus senang atau marah. Kamu Yan, kan? Kata Liu Dabao. Pada dasarnya, seseorang dapat mendengar kemarahan dan niat membunuh dalam nada suaranya yang tidak dapat disembunyikan sama sekali. Bab 376 Donasi, anak muda. Kamu harus memikirkan baik-baik penjelasan seperti apa yang harus kamu berikan kepadaku. Liu Dabao tidak bisa lagi mempertahankan penyamarannya sebagai petani yang jujur dan menunjukkan sisi ganasnya. Jika tidak, aku akan memberitahumu bahwa kamu sedang menggodaku. Akhirnya, tidak jauh dari situ, mata Zhang Chuxue berkilat dingin. Bagus sekali. Ancam saudaraku. Tunggu aku, Yeyan. Sebaliknya, sama sekali mengabaikan kemarahan Liu Dabao dan masih memasang ekspresi tenang di wajahnya. Mangkuk porselen ini milik saya. Seharusnya saya bebas mengaturnya sesuka saya. Dia menoleh dan menatap Tuan Wen. Benarkah, Tuan Wen? Tuan Wen juga memiliki ekspresi tenang dan lembut di wajahnya. Rumah lelang Wen menghormati pilihan setiap pelanggan. Wajah Liu Dabao suram dan dia tidak berkata apa-apa. Tetapi Liu Junfeng melompat dan berteriak, "Ya, tolong berhenti menggunakan keluarga Wen untuk menindas kami. Anda di sini untuk membuat masalah tanpa alasan. Apakah menurut Anda keluarga Liu kami mudah ditindas?" Yeyan tampak tak berdaya dan menghela nafas pada Xie Jing. Dengar, dia sebenarnya ingin punya alasan untuk menggangguku. Sudut mulut Xie Jing bergerak-gerak dan dia tidak bisa tertawa. Yeyan tidak peduli. Dia memikirkannya dengan serius lalu berkata, "Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Menurutku ini tidak baik. Jadi aku tidak akan berdagang denganmu. Apa pendapatmu tentang alasan ini?" Betapapun bodohnya Liu Junfeng, dia tetap tahu bahwa Yeyan sedang mempermainkannya. Dasar sialan, dia meraung dan ingin membalas kutukan. "Oke," Liu Dabao berkata dengan tajam. Sekarang, yang dia inginkan hanyalah mangkuk porselen, bukan memarahi orang seperti orang yang cerewet. Dia menatap Yeyan dengan dingin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup dengan baik setelah menginjak wajah keluarga Liu seperti ini. Hargai hari-hari terakhirmu. Ini adalah ancaman yang tidak dapat dielakkan. Wajah Yeyan juga menjadi dingin. Wajah keluarga Liu, haha. Wajah keluarga Liu di mulutmu hilang ketika kamu membiarkan putramu mempermalukan orang tua. Dia berkata dengan tenang. Liu Dabao dipenuhi amarah dan wajahnya menjadi semakin ganas.
sudah bertahun-tahun dan tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Dia tersenyum dingin. Wah, kalau begitu saya ingin melihat apakah ada orang selain saya yang berani membeli apa yang saya punya. Nada suara Liu Dabao penuh dengan ancaman. Awalnya, beberapa keluarga mengira dengan keluarnya Ye Yan, keempat keluarga kaya pasti akan berhenti meminta mangkuk porselen ini, jadi bisakah mereka menangkapnya? Namun setelah mendengar perkataan Liu Dabao, mereka langsung menjadi jujur. Semua orang takut dibalas oleh Yung Group. Namun, Ye Yan tersenyum. Dia mengabaikan Liu Dabao dan memandang Direktur Si. Pak Tua, pameran yang kamu ceritakan padaku sebelumnya pasti cukup besar, kan? Ye Yan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada. Kurator tua itu tidak mengerti maksudnya. Namun dia tetap mengangguk. Tentu saja, ini adalah pameran terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang meliput esensi kebudayaan Tiongkok. Tidak hanya turis domestik, tapi juga perwakilan warga Tionghoa perantauan, perwakilan 500 perusahaan top dunia, bahkan utusan dari berbagai negara akan datang berkunjung. Pada akhirnya, ada sedikit nada bangga dalam suaranya. Untuk pameran ini, Direktur Si telah berkeliling selama beberapa tahun, secara pribadi pergi ke museum di seluruh negeri untuk mengundang harta karun mereka. Bagi seorang lelaki tua yang telah melewati usia 60 tahun, kerja keras dan keringat yang dikeluarkan selama proses ini tidak bisa diapresiasi oleh pihak luar. Ye Yan sedikit mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, itu benar-benar peristiwa yang besar. Ye Yan memandang lelaki tua berambut abu-abu yang menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari dan melindungi peninggalan budaya. Dalam hal ini, sebagai orang Tiongkok, saya juga harus memberikan kontribusi terbaik pada acara ini. Dia berbicara tidak cepat atau lambat, tapi dengan tekad yang besar. Setiap orang yang mendengarkan dapat dengan jelas menyadari bahwa dia tidak ragu sama sekali dalam keputusan berikutnya. Saya memutuskan untuk menyumbangkan mangkuk porselen Caikil saya ke Museum Nasional Tiongkok secara gratis. Suara Ye Yan tidak nyaring, namun di telinga semua orang, itu hanyalah ledakan menggelegar yang membuat kepala semua orang pusing. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Menyumbangkan? Bebas. Apakah kamu bercanda? Untuk sesaat, banyak orang bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Namun melihat ekspresi bingung yang sama dari orang-orang di sekitar mereka, mereka yakin bahwa mereka mendengarnya dengan benar. Ye Yan itu, lelaki terkenal yang tidak berguna, cantik, dan menantu dari rumah ke rumah. Saya tidak ingin menyisihkan sejumlah besar 500 juta, tetapi saya harus menyinggung Liu Dabao, Ketua Yung Group dan menyumbangkan harta yang tak ternilai itu. Itu 500 juta, pasti ada yang salah dengan otak orang ini. Apakah aku berhalusinasi? Seseorang bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Bodoh sekali. Xie Kaidong memarahi sambil mencibir. Bagaimana menurutmu, bajingan ini? Qin Fanglan meraung di lapangan dengan raungan yang memilukan. Saat ini, perbincangan di tempat lelang semakin riuh.
Hampir semua orang tidak dapat memahami keputusan Ye Yan. Toh kalau mangkok porselen ini disumbangkan, tidak ada manfaatnya kecuali nama palsu. Tapi kalau dijual ke Liu Dabao, Anda bisa mendapat 500 juta penuh. Soal aritmatika yang begitu sederhana, betapa tidak bergunanya orang bernama Ye ini jika tidak dapat memahaminya. Tak lama kemudian, seperti penyakit menular, semakin banyak orang yang ikut sinis terhadap Ye Yan. Dentang, di dalam kotak VIP, Direktur Si tiba-tiba berdiri, bahkan tidak peduli dia menjatuhkan cangkir teh di atas meja. Dia memandang Ye Yan dengan tidak percaya. Kejutan ini datang begitu tiba-tiba sehingga lelaki tua itu tidak percaya. Tuan Ye, apa yang Anda katakan? Apakah Anda serius? Ye Yan mengangguk dengan tenang. Bibir kurator tua itu bergetar. Tentu saja dia bisa mendengar apapun yang dikatakan orang-orang di bawah ini. Faktanya, bahkan lelaki tua itu sendiri tidak pernah mengira Ye Yan akan melakukan ini. Oleh karena itu, setelah dikejutkan, hati kurator tua itu seolah tersumbat. Di matanya, Ye Yan memilih keadilan, tapi dia mengundang cemoohan dan kesalahpahaman dari semua orang. Kurator tua itu senang sekaligus bersalah. Tuan Ye, Anda tidak harus seperti ini. Orang-orang ini, kata-kata ini, saya tidak tahu harus berkata apa. Ye Yan tersenyum, memandang orang-orang di bawah dengan santai, dan berkata dengan ringan, apakah kurator tua itu menganggap perbuatanku salah? Tentu saja tidak. Tapi, Direktur Si merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar kata-kata kasar itu, meskipun itu bukan tentang dia. Ye Yan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, aku hanya melakukan hal yang benar. Ada sedikit ejekan di matanya, dan sudut bibirnya sedikit terangkat, dan ini hanyalah beberapa orang idiot yang mengatakan hal-hal bodoh, dan sekelompok orang idiot yang menggemakannya. Direktur Si tersenyum masam, Tuan Ye ini terlalu mendominasi, diincar banyak orang, dia tidak berkompromi sama sekali, malah langsung melawan, bersambung.